102,6 FM Start Sarsi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama Ruang MUI, bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dede Hafirman Said, yang membahas tentang Pancasila dan kemerdekaan, mewujudkan nilai Islami dalam kebersamaan. Nah, tadi kita sudah membahas ya Bang Dede ya, bahwa kemerdekaan yang hari ini kita rasakan bahwa belum sebenarnya kemerdekaan yang kita rasakan sesungguhnya. Karena memang walaupun kita sudah 78 tahun merdeka, tapi dalam kalau kita kaji lagi tentang nilai-nilai Pancasila ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itu masih jauh dari kemerdekaan 78 tersebut gitu kan. Karena kalau Pancasila mengatakan ideologi kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, poin yang kedua. Tapi apakah menurut Bang Dede itu sudah berjalan dan sudah diterapkan di kemerdekaan 78 tahun ini? Silahkan Bang. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa maknanya memanusiakan manusia? Oke. Nah, sekarang kita kaitkan ke kemerdekaan ke-78. Apa yang terjadi sekarang? Memanusiakan manusia. Banyak orang main hakim sendiri. Oke. Ya. Kalau jumpa di jalanan ada maling misalnya, hakim jalanan itu lebih hukum jalan itu lebih ngeri dibandingkan hukum di kantor polisi gitu. Nah, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah menjaga kerukunan dan keamanan di lingkungan sekitar. Oke. Nah, inilah poin makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjaga kerukunan dan keamanan. Jadi kita selaku warga Indonesia harus menjaga keamanan kita, minimal keamanan di lingkungan kita masing-masing. Jangan kita rusak lingkungan kita, jangan kita kotori lingkungan kita. Ini maaf katanya ya, di Medan ini sekarang lagi musim-musim begal ini. Dulu perbedaannya kemerdekaan dulu di 77 memang ada begal, tapi nggak semarak ini. Ini saya lihat asal saya buka Instagram, waduh, isi beritanya begal terus, isi beritanya maling terus. Alhamdulillah di Mandeling Natal nggak terjadi seperti itu, dan jangan sampai. Sudah tidak aman lagi Medan ya. Tidak aman lagi, tidak rukun lagi, dan tidak apa namanya, dan tidak harmonis lagi. Pun mau keluar misalnya perjalanan dinas ke Medan, takut juga keluar malam-malam. Iya. Takut dibegal ya. Takut dibegal. Iya. Karena begal itu nggak ingat waktu. Oke. Subuh pun dibantinya. Oke. Alhamdulillah. Terang hari pun juga ada ya. Terang hari pun juga ada. Ada juga. Iya. Bisa kita di Mandeling Natal ini, alhamdulillah masih ada sebagian daerah yang kita taruh sepeda motor kita, taruh aja kuncinya di situ, masih aman. Masih aman ya. Kalau Medan jangan coba-coba ya. Jangan sempat. Oke. Ya kan? Iya. Jadi itulah, kita harus menjaga kerukunan dan keamanan di lingkungan kita sekitar. Ya, tidak hanya di Indonesia, minimal di lingkungan kita. Jangan kita rusai dan kita kotori. Ya, itulah. Artinya kita harus menjaga diri, jangan sampai mengambil yang bukan hak kita. Iya, ya kan? Yang kedua, menghargai dan menghormati sesama orang. Jadi kita menghormati itu bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada sesama, dan kepada anak kecil pun harus kita hormati. Berarti itu ada juga dalam nilai Pancasila Bang ya? Ada dalam nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya sebatas kita upacara setiap hari Senin atau 17-an baca teks gitu, bukan hanya sebatas itu saja, tapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang penuh makna sekali gitu. Dan kalau itu nilai-nilai itu kita pelajari, kita pahami, kita aktualisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ini kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ketiga itu menolong dan memberi perhatian pada orang yang mengalami kesusahan. Ini masuk dalam beradabnya. Adil dan beradab. Ini masuk dalam beradabnya. Menolong dan memberi perhatian kepada orang yang mengalami kesusahan. Ini yang payah ini. Nah, ini generasi sekarang payah Bang. Iya. Kita nggak bisa gitu kan. Masalah adab ini agak kurang. Orang lagi kesusahan, kita bukan malah menolongnya, tapi malah ngetawain, dibecandain. Ya itu tadi, karena mereka memandang Pancasila itu di kuliah di sekolah, mereka hanya Pancasila itu hanya sebatas paham teks aja, tidak hanya memaknai yang sebenar-benarnya. Apa sih nilai yang terkandung di Pancasila ini? Saya mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila, yang saya ajarkan itu adalah makna-maknanya. Jadi satu pertemuan itu, satu makna teks Pancasila itu saya bahas. Hari ini pertemuan pertama misalnya ketuhanan Maha Esa, udah selesai ketuhanan Maha Esa. Terus banyak poin-poinnya dan banyak perdebatan di situ.
Pertemuan kedua kemanusiaan dalam beradab. Kita bahas. Banyak lagi poin-poinnya makna-makna di situ. Nah, kembali lagi tadi Bang yang terkait poin ketika ada orang lain kesusahan dan itu harus kita tolong tentunya ya. Tapi menurut Abang sebenarnya apakah benar ya nilai-nilai ataupun ideologi dari Pancasila itu sudah betul-betul diterapkan oleh masyarakat hari ini? Belum, kalau menurut saya belum sepenuhnya. Contoh ya sekarang ya, adab generasi kita ini kurang. Kenapa? Karena kalau kita datang ke kafe, ke rumah-rumah makan, mereka itu dari makan saja udah nggak punya adab. Kenapa saya bilang makan tangan kanan, tangan kiri megang handphone? Itu nggak ada adab etika makan. Apakah kita diajarkan dalam agama seperti itu gitu? Nggak konsentrasi terhadap makan, tidak menghargai makan. Bahkan makan saking main game gitu. Saya pernah beberapa hari yang lalu itu ngopi di salah satu kedai kopi, itu makanan itu udah mereka suap, udah tak baca bismillah mereka nggak tahu, tapi tangan itu dua-dua tuh main game itu terhadap hal sekecil itu saja ya, terhadap kita sesama, terhadap di makanan yang halal mereka aja nggak ada adabnya gitu. Bahkan kita jumpa, kita tegur dia pun ngasih lo saja, ya gitu aja. Karena kan kalau kita nasihati mungkin dia tersinggung kali ya kan. Ya, fokus terhadap game. Padahal dalam posisi lagi makan gitu. Selesaikan saja makannya, baru kalau main game gitu. Bahkan bukan hanya tentang makanan, Bang. Ketika orang lagi ngobrol juga dia seringnya lebih lihat HP dibandingkan ngobrol. Iya, termasuk ironi-ironi. Saya bulan Ramadan kemarin saya janjikan sama kawan, kalau kita reuni handphone nggak usah bawa, atau handphone taruh di meja. Soalnya kalau dia reuni nanti tangannya sibuk ke handphone masing-masing. Ya apa gunanya kita bersilaturahmi kalau kita sibuk silaturahmi dengan handphone gitu kan? Silaturahim dari grup WhatsApp aja kan? Silaturahim dari grup WhatsApp aja kita. Toh di handphone ditengok pun Instagram, Facebook semuanya kan. Bukan berarti kita melarang melihat itu, tidak. Tetapi ada kondisi-kondisi yang harus kita punya adab di dalam. Kalau kita jumpa orang ya handphone ya taruh. Karena Pancasila yang sebenarnya itu ketika kita lagi ngobrol, kita harus bertatapan langsung sama dia. Hilangkan benda-benda yang berpengaruh terhadap kita, tutup dulu untuk sementara. Fokuskan dulu semua. Itulah Pancasila sebenarnya. Jadi kalau kita lagi ngobrol, ya handphone taruh dulu. Fokuskan, itu Pancasila sebenarnya. Jadi hal sederhana pun bisa masuk nilai Pancasila di dalamnya, Bang ya? Iya, betul. Oke, baik. Itu udah poin ini. Ya, kita lanjut ke poin yang ketiga nih. Masih ada waktu kan? Masih. Ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, Pancasila yang 5 ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dengan keadilan. Kenapa persatuan Indonesia itu posisi di tengah yang ketiga? Iya, kenapa bukan di awal? Kenapa bukan di awal? Padahal bersatu itu kan memang seharusnya dari landasan awal. Kita harus bersatu untuk memerdekakan Indonesia gitu kan. Tapi kenapa bukan di awal posisinya? Ya karena persatuan itu bersatu dalam arti kata Pancasila ini, menyatukan itu udah harus di tengah, menggandeng. Jadi kalau seandainya ada orang yang terjadi perselisihan, ya kau ayo sini ku gandeng, bersatu kita ayo. Sebagai sebagai penengah. Maka posisi Pancasila yang ketiga itu nomor 3 kan di tengah dia. Perekat ya, kebinekaan. Maka persatuan Indonesia. Nah, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah tidak membedakan teman dari manapun asalnya. Ya kan, itu persatuan Indonesia. Dari kawan-kawan kita dari mana-mana pun, dari Papua, dari Aceh ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, kita tidak ada membedakan karena kita satu. Jangan sampai di hari kemerdekaan ini kita makin terpecah, mengkotak-kotakkan diri. Apalagi nih mau musimnya pilpres, mau musimnya pileg, dan sampai gara-gara pilpres macam kayak pilpres tahun lalu, tahun yang pilpres kemarin, beda pilihan ya kan, sampai diblokir WhatsApp-nya. Ada yang berantem sama keluarganya sendiri ya kan. Ada berantem sama keluarga sendiri. Hanya gara-gara beda pilihan capres ya kan. Ada pro Jokowi, pro Prabowo waktu dulu. Ini padahal ujung-ujungnya satu dulu kok. Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi gitu, jadi Menhan gitu. Satu, kok toh kita kayak yang berantem di bawah-bawahan itu. Apakah itu yang diajarkan Pancasila? Kan tidak, itu yang diajarkan Pancasila. Nah, yang kedua, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari setiap daerah di Indonesia. Nah,
Nah, ini yang perlu kita apakan, saling menghargai. Jangan kita lecehkan, menghina budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Ya walaupun pakaiannya seperti itu, maaf katanya ya, maaf seperti di Papua itu harus kita dihargai walaupun dalam Islam itu terbuka aurat pakaian adat mereka, tapi harus kita hargai. Itulah budaya. Itulah budaya, harus kita hargai. Jangan kita hina. Ya kan? Keempat adalah tidak bersikap rasis atau membedakan keturunan, suku dan ras. Ini tadi udah. Nah, ini agak sulit juga nih Bang, masalah rasis ini. Karena dalam tanda kutip orang kalau sudah minoritas katanya berarti tidak gitu kan. Atau misalnya kulitnya hitam gitu ya kan. Nah, itu tidak gitu ya. Karena orang hari ini sudah melihat fisik dan melihat identitas rata-rata. Jadi tidak melihat isi buku tapi melihat cover bukunya. Seperti itu. Gimana tanggapan Abang? Itulah penyakit hati. Bingka-bingka itu. Awal mulanya dari situ. Melihat dari ras, dari ya kulitnya, melihat dari sukunya, dari keturunannya. Kalau misalnya ini bukan golonganku, ya kita harus pilih golongan kita, ya kan? Ini bukan golonganku, kita harus pilih golongan yang ini karena golongan ini dekat ke kita gitu. Ya kalau begitulah Indonesia dibangun, sampai kapanpun akan menjadi darah daging Indonesia seperti itu. Dan bagaimana kita merangkul kebinekaan ini menjadi kebersamaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita merangkul perbedaan ini menjadi kemajuan di Indonesia. Kalau hanya kita berpikir dan menganggap rasis itu ya menjadi perbedaan yang sesungguhnya pada diri kita. Hindarkan perbedaan itu, hindarkan perbedaan suku dan ras itu demi kemajuan di negara kita ini. Dan utamakan persatuan. Baiklah, kita sangat menarik sekali ya pembahasan kita karena apapun ceritanya kita adalah Indonesia dan apapun suku dan budaya kita harus bersatu dan mewujudkan Indonesia merdeka yang sebenar-benarnya. Baiklah, kita akan bahas lebih lanjut ya terkait poin keempat ya Bang Dede ya dan poin kelima, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk memperkecil pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama Ruang MUI bersama narasumber kita Bang Dede Hafirman Said dan bersama saya Farid sebagai moderator yang dari tadi sudah membahas tentang Pancasila dan kemerdekaan, mewujudkan nilai Islami dalam kebersamaan. Tadi di awal kita sudah membuka layanan tanya jawab ya di nomor WhatsApp 0812 9172 1177 0812 9172 1177. Kita juga ada siaran langsung melalui Facebook di Radio Star FM. Nanti silahkan dicek para pendengar yang budiman. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya bahwa Pancasila dan kemerdekaan itu sebenarnya satu kesatuan yang harus kita cermati dan kita maknai, bahwa tidak ada kemerdekaan Republik Indonesia jika tidak ada landasan Pancasila sebenarnya. Iya betul. Ya, bayangkan kalau seandainya pada saat selesai kemerdekaan itu kita menerapkan sistem kerajaan, nah itu mungkin lebih brutal lagi nanti jatuhnya. Lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Ya, jangan mungkin kita ke Medan harus pakai paspor. Iya, ke Medan pun harus pakai paspor seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan tadi Bang pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila sudah sampai di poin keempat ya. Nah, para pendengar ingin tahu bahwa apa sebenarnya makna kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya sampai nanti poin kelima. Silahkan Bang Dede. Oke, terima kasih. Kita lanjuti. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada bahasa di sini hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu lebih tertinggi daripada ilmu. Itu hikmat. Orang koruptor itu berilmu. Tapi apakah dia hikmat? Tidak. Kalau dia hikmat, dia nggak mungkin koruptor. Jadi hikmat itu orang yang berilmu tapi mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupannya, dalam keluarganya, itu namanya hikmat.
Nah, makanya kalau ada sesuatu kejadian ambil saja hikmatnya katanya gitu ya. Ya ambil saja hikmatnya. Karena hikmat itu ya lebih tinggi. Iya. Kalau ada suatu kejadian, aduh kenapa dia korupsi, aduh kenapa dia nggak adil, aduh kenapa dia seorang yang berpendidikan melakukan hal perbuatan seperti itu gitu. Nah ini udah ambil sebenarnya saja lah hikmatnya gitu. Padahal orang yang koruptor itu juga ikut upacara kemerdekaan tentunya bang ya. Ya pasti. Nah, tapi ini menarik juga bang, banyak kisah ya ataupun fakta di lapangan ditemukan bahwa orang-orang yang mengikuti upacara ternyata tidak dalam posisi hikmat, atau bahkan abang nggak punya cerita sendiri nggak terkait kisah upacara ini? Silakan bang, boleh diceritakan. Iya, jadi saya dulu pernah upacara itu di Tanah Lapang lah. Saya nggak sebutkan wilayahnya di mana, nanti mengandung perdebatan pula. Nah, jadi ada beberapa pegawai ya itu yang tidak serius dalam menghormati bendera. Dia lupa bahwasannya dulu sebelum 78 tahun sekarang ini, 1945, 17 Agustus 1945 itu mereka menaikkan bendera 17 Agustus itu, menaikkan bendera pada hari 17 Agustus itu menangis itu, terseduh-seduh. Tapi nggak divideokan. Dan memang sudah banyak pengorbanan ya. Iya, mereka menangis itu, begitu susahnya mereka perjuangkan bangsa Indonesia ini, begitu sedihnya bendera itu dinaikkan. Toh kenapa orang zaman sekarang ini menaik bendera itu bahkan kakinya tidak sempurna, engkol sebelah, bahkan sambil bicara, yang lebih parahnya ada lagi sambil merokok. Yang lebih parahnya lagi hormatnya tidak sesuai dengan alasannya pegal tangan gitu. Alasannya sakit tanganku kalau diangkat lama-lama. Kenapa begitu? Padahal hanya setahun sekali ya bang ya. Setahun sekali atau setiap hari Senin kalau anak-anak sekolah. Iya. Ya kan? Atau setiap hari peringatan hari-hari tertentu, hari-hari besar gitu kan. Ini kenapa begitu memandang remeh mereka dengan menaikkan, mengibarkan bendera merah putih? Terlalu anggap sepele ya. Terlalu anggap sepele. Padahal perjuangan menaikkan bendera itu payah gitu. Ya, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, keluarga dikorbankan, uang dikorbankan, segala macam dikorbankan untuk supaya bendera itu berdiri dan berkibar di Republik Indonesia ini. Toh kita sekarang ini ya tinggal menikmati hasilnya. Menikmati hasil saja, menghormat saja, nggak sempurna gitu. Itulah hikmat itu. Kita tahu bahwasanya bendera itu memang simbol negara. Tapi jangan mentang ini kan benda mati benderanya, ngapain bendera itu dihormati, ngapain bendera itu diseriuskan kali dihormatinya. Tidak seperti itu. Kita menghormati bendera itu, kita bayangkan posisi kita di 1945. Coba kita bayangkan posisi kita 1945, kita lahir di situ di 1945. Gimana perasaan kita sekarang di 1945 waktu itu? Pasti kita merasa terseduh, menangis terhadap berkibaran bendera. Ya karena mereka udah berjuang sepenuh hati, sepenuh jiwa mereka. Dengan kita sekarang ini yang berjuang, kita ini berjuang tentang ya menghidupi ekonomi kita saja. Enggak macam kayak dulu di tahun penjajahan, mereka berjuang di ekonomi, berjuang di memerdekakan Indonesia. Kita sekarang udah merdeka, tinggal berjuang di ekonomi kita saja, berjuang di keluarga kita saja. Bagaimana keluarga kita lebih makmur, bagaimana keluarga kita lebih teratas derajatnya, sejahtera. Segala ilmu dilakukan, ilmu menjilat, ilmu naga, ilmu ini segala itu harus dihindarkan itu semua. Baik, kita kembali lagi ke poin yang tadi bang, bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah maksud bijak di sini seperti apa sebenarnya bang? Ya, maksud bijak di sini adalah bijak dalam arti tidak memaksakan kehendak pribadi saat bermusyawarah. Ya, bijak ya. Nggak egois gitu. Tidak egois. Ya, bijak dalam mengambil sikap. Bijak dalam bertindak. Ya kan? Nah, baru dalam permusyawaratan perwakilan rakyat kita harus menghormati diskusi dan berani menyampaikan pendapat. Ya, sekarang ini kita menyampaikan diskusi pendapat itu takut-takut karena ada undang-undang UTE. Bahkan ini yang terbaru lagi booming ini bang, lagi hype. Bahwasanya Dewan Pers sudah disusun yang nantinya akan mengkoordinir satu corong segala sesuatu yang viral di media sosial.
Iya. Jadi tidak boleh ada video yang viral melalui atas persetujuan Dewan Pers. Dan itu ngeri. Hapus aja Instagram itu. Hapus aja Facebook. Jadi itu. nggak, kalau kayak video-video kita yang biasa-biasa nih, kayak orang-orang normal ya kan, orang-orang yang nggak punya uang, kemudian kita ingin viral, itu jauh dari mungkin. Ya, kenapa? Karena algoritmanya sudah ditentukan oleh Dewan Pers, dan itu jauh sebelum itu viral, itu harus disurvei dulu ya, diawasi dulu videonya apakah ini layak viral atau tidak. Kalau mereka approve, setuju, baru kemudian seperti itu bisa viral. Ya itulah, kita harus berdigital dengan sehat ya, bersosial media dengan sehat. Memang di satu sisi ada positifnya juga, di satu sisi ada negatifnya juga. Positifnya, jadi bersosial media itu menjadi teratur, dan tidak ada orang yang merasa terzolimi di situ, pencemaran nama baik. Nah, yang kedua, di sisi negatifnya, kita menjadi tidak tidak bebas, tidak leluasa dalam bersosial media, menjadi takut-takut menyampaikan nanti gimana gitu, ya kan? Nah, itu dalam sisi negatifnya, kita membatasi ruang kreativitas. Itulah sisi negatifnya. Oke, kita lanjut lagi yang kelima nih, terakhir. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tujuan Pancasila yang terakhir, ya, berkeadilan sosial. Jadi keadilan itu apa? Adil, kata dasarnya. Adil itu bukan seimbang, adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Ini yang salah kita nih sekarang ini. Kita tidak pandai menempatkan sesuatu pada porsinya. Contoh, ada orang berkualitas dengan orang tidak berkualitas. Dimasukkan orang tidak berkualitas di situ untuk jadi pejabat. Apa yang terjadi? Ya hancur. Kan ada dalam dalam hadis atau dalam pepatah Arab itu, jika suatu pekerjaan dikerjakan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, lihat apa yang terjadi sekarang. Oh, ini adalah keluargaku, ini adalah yang bantuku dulu, ini adalah dia bukan ahlinya. Apa yang terjadi? Hancur. Tapi itulah Bang, memang pemikiran manusia hari ini mengutamakan dia harus kaya, dia harus mendapatkan uang, harus dia yang memiliki segala-galanya. Padahal kalau seandainya dikabulkan permintaannya itu, chaos. Bayangkan orang pengen jadi kaya semua, terus yang jadi petani siapa? Ya, itulah sumber makanannya dari mana? Itulah yang jadi nelayan siapa? Ikannya dari mana? Ya kan? Peternak siapa? Jadi memang kita sudah masuk dalam sistem kehidupan yang memang harus mengisi pos-pos itu semua. Itulah adil tadi. Itulah adil itu. Itulah, gak bisa semuanya jadi pejabat. Itu adil Tuhan itu. Nggak bisa semuanya harus jadi orang kaya. Memang harus ada strata sosial itu. Harus ada strata sosial itu. Itulah adilnya Tuhan itu. Nah, maka daripada itu kita harus mengambil nilai dari keadilan itu, bagaimana Tuhan menciptakan keadilan itu, kita harus ambil sedikit dari situ. Oke, tapi ada satu pertanyaan penting nih Bang, dan mungkin ini pernah juga didengungkan oleh Rocky Gerung, ya kan? Apakah memang benar seluruh rakyat Indonesia itu sudah merasakan keadilan? Karena memang bunyi Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi asing ataupun aseng, ya kan? Tapi apakah benar seluruh rakyat Indonesia itu sudah merasakan keadilan? Kalau rakyat Indonesia sudah merasakan keadilan, mereka rumah sakit itu nggak bayar. Ini kita rumah sakit bayar. Walaupun sudah ada BPJS. Iya. Kita BPJS kan bayar. Iya. 25.000, bagi PNS dipotong 100.000. Tapi ada yang janji tuh Bang, tahun depan kalau menang partainya BPJS gratis katanya. Itu kan bahasa diplomatik. Bahasa kampanye ya. Bahasa kampanye. Nah, banyak kita bahasa-bahasa diplomatik seperti itu kita dengar ya. Sekarang ini di masa-masa politik banyak orang berjanji. Banyak orang pakai peci sekarang nih. Berdongeng ya. Orang pilkades pakai peci semuanya. Mau caleg semua pakai peci semuanya. Betul. Kalau dulu dongeng itu kita dengar mulainya pada suatu hari gitu ya kan. Cerita-cerita dongeng kan kayak gitu. Kalau sekarang sampai tahun depan cerita dongengnya dimulai pada jika saya terpilih nanti gitu kan. Jika saya terpilih nanti, jika saya terpilih ini, jika saya begini. Itu kan bahasa-bahasa diplomatik. Baiklah.
para pendengar Radio Star FM dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki sesi akhir ya. Dan memang sangat menarik sekali membahas Pancasila ini. Nggak cukup hanya membahas 1-2 jam gitu kan. Bahkan untuk 1 semester pun masih kurang ya Bang Dede ya, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Tapi apapun itu sebenarnya dari 1 jam pertemuan ini, pembahasan ini, kita harus mengambil hikmat tadi ya, yang kata Bang Dede bahwasanya Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi ataupun slogan yang kita sebutkan setiap upacara, melainkan Pancasila itu harus betul-betul melekat dalam karakter kita. Oke Bang Dede, untuk di akhir sesi ini saya mintakan closing statement 1 menit saja, silahkan. Ya, ini closing statement. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Jembatan inilah yang leluasa menyusun masyarakat Indonesia yang merdeka, yang gagah, yang kuat, sehat, kekal dan abadi. Itu adalah dari perkataan Soekarno. Jembatan emas ya. Jembatan emas kemerdekaan ini. Jadi jembatan inilah yang menjadikan kita menjadi merdeka yang gagah, merdeka yang kuat, merdeka yang kekal, dan merdeka yang abadi, merdeka yang sehat. Oke. Baik, terima kasih Bang Dede atas closing statementnya. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan nanti 17 Agustus 2023 kita bisa menjadi seorang rakyat yang merdeka, bukan hanya sekedar merdeka dalam hal status dan seremonial, tapi juga merdeka dalam hal menghambakan diri pada dunia ini, dan tentunya merdeka juga untuk mendapatkan sesuatu yang tentunya nanti bisa kita bawa pulang ke akhirat. Merdeka di atas kaki sendiri. Merdeka di atas kaki sendiri. Itu saja mungkin pertemuan Ruang Mulia hari ini. Saya Farid pamit undur diri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.